terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, bahwa kita akan melanjutkan diskusi yang telah sedikit lama tertunda karena beberapa hal yang malam ini juga sebenarnya tertunda karena ada acara yang mendadak sekali yang tidak bisa dihindari. Ya, jadi yang seharusnya dari tadi jam 7 sudah mulai pemaparan, tetapi karena ada acara yang tidak bisa dihindari, maka jam 8 baru kita mulai. Tetapi tadi sudah dihibur, malahan lebih lebih bersemangat seharusnya, karena sudah dihibur oleh para, ya seperti Livan ya, yang telah menyanyikan Ya, lagu terima dengan kasih Bante. sangat-sangat indahnya. Nah, itu sudah memberikan semangat bagi kita. Ya, malam hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan berkaitan tentang yaitu Kumarapanha, pertanyaan Sang Buddha kepada seorang anak kecil, Kumara bernama Sopaka, yang pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas yaitu 4 pertanyaan yang pertama, yang kemudian kita ketahui bahwa apa yang ditanyakan Sang Buddha dan juga jawaban dari Sopaka ini sebagai seorang arahanta walaupun masih sangat muda berumur 7 tahun, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, makna dhamma yang begitu mendalam. Kemudian kita melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Apa pertanyaan Sang Buddha? Sang Buddha bertanya, apa yang lima? Ya, dalam bahasa Indonesia, apa yang lima? Kemudian dijawab oleh Arahanta Supaka Pancu Padanakanda. Yang lima adalah 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Ada yang mengatakan kemelekatan terhadap 5 gugusan, tetapi lebih kepada 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Pancu Padanakanda. Nah, tentu jawaban dari Arahanta Sopaka ini juga memiliki makna yang mendalam, apalagi sebenarnya kalau kita bicara tentang ajaran Sang Buddha, yang Sang Buddha analisa, yang Sang Buddha ajarkan kepada kita untuk kita menganalisa, untuk kita menyelidik, tidak lain adalah yaitu Pancakanda, tidak lain adalah 5 gugusan. Berbicara tentang duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka, itu juga harus dikaitkan, yaitu hubungkan dengan 5 kanda atau 5 gugusan. Oleh sebab itu, kita juga harus patut untuk memahami 5 gugusan ini. Bahkan kalau kita bicara seperti yang telah disampaikan oleh Samnera Bisarano beberapa kali, yang berkaitan dengan cita-cita sika, itu juga sebenarnya ya Pancakanda. Jadi yang diselidik, yang dianalisa itu ya Pancakanda. Nah, ini yang patut kita ketahui. Karena kalau kita bicara tentang yaitu penderitaan yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha yang tadi saya sebutkan, itu Pancakanda, 5 gugusan. Nah, tentu jawaban dari Sopaka ini juga bukan jawaban sembarangan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan khotbah lain yang juga pernah saya sampaikan, yaitu di dalam Padama Mahapanha Sutta dan juga Dutiya Mahapanha Sutta dalam Anguttara Nikaya Dasaka Nipata. Di sana Sang Buddha juga menyebutkan bahwa kalau seseorang memahami 5 hal ini dengan benar dan menjadi enggan, ya nibbida, dengan 5 hal ini dengan benar, dan juga menjadi viraga atau tidak tertarik dengan 5 hal ini, dan terbebaskan dari 5 hal ini, termasuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap 5 hal ini, orang tersebut bisa mengakhiri duka. Yang 5 hal ini tidak lain adalah Pancu Padanakanda, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Nah, sehingga di sini pertama yang harus kita ketahui secara yaitu paling tidak mendasar adalah apa itu 5 gugusan. Kalau kita persingkat, tentu 5 gugusan ini tidak lain adalah batin dan jasmani kita. Jadi gugusan pertama adalah jasmani, yaitu rupa kanda, sedangkan 4 gugusan lainnya adalah batin atau nama. Nah, 4 gugusan itu tidak lain adalah vedana, sanya, sangkara, dan juga winyana, perasaan, persepsi, yang sering saya mengatakan itu sebagai mental images atau gambaran-gambaran batin, kemudian sangkara, bentuk-bentuk pikiran pembentuk,
atau mental formation dalam bahasa Inggris, dan juga winyana kesadaran. Nah, 4 kanda atau 4 gugusan ini atau 4 kelompok ini yaitu adalah bagian dari nama atau batin. Sedangkan rupa kanda itu adalah jasmani itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan analisis yang terdapat di dalam cita dan cetasika, ya ada 3, rupa, cita, dan cetasika. Tentu rupa adalah jasmani, sedangkan cita adalah winyana, cetasika adalah wedana, sanya, dan sangkara. Nah, kalau kita hubungkan dengan yaitu rupa, cita, dan cetasika. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai jasmani? Tentu jasmani di sini lebih mengacu kepada jasmani kita, walaupun tentunya juga termasuk segala bentuk materi. Segala bentuk materi, tidak hanya materi yang ada di dalam diri kita, tetapi juga materi yang ada di luar diri kita. Sehingga seringkali Sang Buddha mengatakan bahwa melihat materi juga harus melihat secara internal dan juga secara eksternal. Tentu internal adalah yaitu kita, jasmani kita, eksternal adalah jasmani orang lain atau materi yang berada di luar. Termasuk adalah bukan materi yang sifatnya adalah makhluk atau yang hidup, tetapi bahkan materi yang sifatnya adalah ya tidak hidup, seperti suara, bentuk-bentuk yang tidak hidup, kemudian juga bebauan, rasa, itu juga bagian dari materi. Ya kalau dalam Abhidhamma ada 28 yaitu faktor pada materi. 4 yaitu adalah disebut Cattaro Mahabhuta atau 4 unsur besar yang menjadi induknya, sedangkan yang lain-lainnya adalah yaitu upadaya. Jadi yang melekat atau yang muncul dari 4 unsur besar, yaitu Cattaro Mahabhuta. Nah, sehingga di sini materi adalah kita lebih kepada mengacu pada jasmani kita, karena yang harus kita pahami yang paling pertama tidak lain adalah jasmani kita. Nah, kemudian vedana perasaan, kita sudah bicara banyak tentang perasaan, yaitu pada sesi yang terakhir, pada bagian yang ketiga. Nah, di sana tentu perasaan mengacu pada ya perasaan yang kita miliki. Yang secara garis besar ada 3 jenis perasaan, yaitu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan perasaan netral. Yang kalau kita perlebar lagi atau dijabarkan lagi, ya perasaan yang muncul dari 6 indera kita. Jadi ada 6 jenis perasaan. Kalau dijabarkan lagi, ya 6 jenis perasaan di sini memunculkan masing-masing 3 jenis perasaan, menjadi 18 perasaan. Kalau dijabarkan lagi, ya ada perasaan yang sifatnya adalah duniawi, 18, ada perasaan yang sifatnya non-duniawi atau niramisa, juga 18, 36. Nah, kemudian juga ada perasaan yang bisa dikatakan sebagai perasaan lampau, perasaan sekarang, dan perasaan yang akan datang. Jadi ada 108 perasaan. Nah, jadi banyak sekali perasaan yang muncul yang kita miliki setiap saat kita merasakan berbagai macam perasaan, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga perasaan yang netral. Dan kalau kita bicara tentang sanya, sanjanati, dari kata kerja sanjanati, biasanya Sang Buddha memberikan definisi apa itu sanya. Kalau kita bicara rupa, mudah sekali kita bisa memahami apa itu rupa, jasmani. Bicara vedana, setiap saat kita juga merasakan vedana, perasaan. Nah, apa itu sanya? Ada yang menerjemahkan pencerapan, menerjemahkan ingatan, ada yang menerjemahkan persepsi, karena dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai perception, maka dalam bahasa Indonesia kemudian persepsi. Tetapi sebenarnya Sang Buddha ketika mendefinisikan apa itu yaitu sanya, itu adalah yaitu gambaran batin. Jadi karena mengetahui warna maka disebut sebagai sanya. Maka di dalam buku Parita Biru juga diterjemahkan sebagai pengenal. Ya, karena mengenali objek, mengenali warna. Terutama kalau kita berbicara mengenali objek, yang pertama yang kita lihat adalah warna. Maka ada beberapa Bhante yang menggunakan terjemahan yaitu mental images, gambaran-gambaran batin. Ya, seperti misalnya seringkali Sang Buddha mengatakan tentang misalnya aranya sanya, yaitu persepsi tentang hutan. Artinya pada saat kita melihat hutan, ada gambar-gambar hutan, ada warna.
Ada warna hijau, warna hitam karena batu, ada mungkin warna karena melihat harimau, ada warna kuning dan sebagainya. Nah, warna di sini, gambaran-gambaran batin yang muncul, itulah yang disebut sebagai sanya. Bahkan ketika berbicara misalnya ada istilah yaitu anicca sanya. Nah, kalau kita nanti bicara tentang Girimananda Sutta, salah satu sutta di dalam Anguttara Nikaya juga, yang juga sama-sama di dalam yaitu Dasaka Nipata seperti yang tadi, Paddama Mahapanha Sutta, itu juga di sana ada 10 sanya, 10 persepsi, ya salah satunya misalnya anicca sanya, persepsi tentang ketidakkekalan. Apakah benar ketika melihat ketidakkekalan itu juga melihat gambaran batin? Oh benar, tergantung masing-masing pengalaman masing-masing ketika misalnya berbicara tentang ketidakkekalan. Mungkin misalnya seseorang pernah mendengar dari seorang ya katakan Dhammaduta, seorang pembabar dhamma, membicarakan tentang ketidakkekalan dengan memberikan perumpamaan seperti bunga yang kuncup, kemudian mekar, layu, kemudian rontok. Nah, setiap kali kita mendengar tentang ketidakkekalan anicca, gambaran batin yang muncul adalah apa? Adalah bunga. Atau mungkin seseorang menggunakan perumpamaan seperti seseorang lahir, tua, sakit, mati. Maka begitu berbicara tentang anicca, yang muncul adalah itu. Tapi tentu itu berkembang. Karena pengalaman tentang anicca juga berkembang. Maka gambaran batin berkaitan dengan anicca juga berkembang juga. Nah, gambaran batin di sini mengacu pada sanya, mengacu kepada yang sering kita terjemahkan sebagai persepsi. Sanjanati, kata kerja dari sanya. Nah, kemudian adalah sangkara. Sangkara itu pembentuk. Sangkara itu sebenarnya pembentuk, mental formation. Jadi bentuk-bentuk pikiran yang menjadi pembentuk. Sebenarnya di sini kalau di dalam Abhidhamma yang mengacu kepada ada 50 ya, ada 50 yaitu sangkara. Jadi yang 2 itu adalah widana dan sanya, sedangkan yang 50 adalah sangkara. Nah, jadi semua bentuk-bentuk pikiran, baik yang positif maupun yang negatif, itu semua bagian dari sangkara. Jadi apapun yang kita pikirkan, berbagai macam bentuk pikiran, termasuk yang baik-baik misalnya ada semangat, ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada konsentrasi, ada kasih sayang, cinta kasih, keseimbangan batin, semua itu adalah termasuk sangkara. Yang buruk-buruk ya loba, dosa muka berserta anak cucunya, yang buruk-buruk, keserakahan, kebencian, kebodohan, bentuk-bentuk pikiran itu adalah sangkara. Nah, jadi sangkara itu segala bentuk pikiran. Kemudian vinyana itu adalah kesadaran. Jadi si pengetahu. Jadi yang sadar, yang mengetahui setiap kejadian itu adalah vinyana. Tentu ini berkaitan dengan 6 indera kita. Jadi ketika mata melihat objek, nah di situ ada pengalaman melihat dan kita tahu ada pengalaman melihat, yaitu adalah vinyana, vijanati. Jadi karena dia mengetahui maka disebut vinyana. Vijanati, vijanati, ti, vinyanang. Jadi karena ia mengetahui maka disebut vinyanang. Jadi ia mengetahui. Pada saat kita mendengar, kita sadar tentang mendengar, tentang pengalaman mendengar, itu artinya adalah sota vinyana, kesadaran telinga. Pada saat kita mencium bebauan menggunakan hidung dan kita sadar pada waktu itu disebut gana vinyana. Jadi kesadaran hidung. Pada saat kita merasakan, mencicipi makanan, kemudian kita sadar pada waktu itu ada pengalaman rasa, itu disebut ya jiwa vinyana, kesadaran lidah. Termasuk kalau kita merasakan, kita mengetahui jasmani kita merasakan sentuhan atau merasakan tusukan pada jasmani misalnya, itu disebut kaya vinyana. Nah, jadi ada 6 kesadaran termasuk adalah manu vinyana, yaitu kesadaran pikiran. Sebenarnya pada saat kita mengalami satu momen saja, satu momen pengalaman di situ sudah ada 5 kanda, 5 gugusan. Jadi pada saat satu pengalaman saja sebenarnya di situ kita bisa menganalisa ada 5 gugusan. Ya misalnya apa? Misalnya kita berbicara mengenai kita bermeditasi misalnya ya, bermeditasi kemudian merasakan objek keluar masuknya nafas.
Nah, pada saat kita merasakan keluar masuknya nafas sebagai materi ya, itu adalah materi. Kepadatan, rasa panas, atau ada seperti mencair, ada gerak, itu adalah materi. Kemudian pada saat itu muncul, kemudian muncul rasa senang atau tidak senang. Nah, rasa senang dan tidak senang itu tentu adalah perasaan. Gambaran batin yang muncul pada saat memperhatikan nafas, apakah gambarannya gelap atau kuning atau gambarannya putih, kita melihat gambar hidung dan sebagainya, pada saat kita memejamkan mata, memperhatikan nafas, gambaran batin yang muncul, itu adalah sanya. Sedangkan bentuk-bentuk pikiran yang muncul, termasuk di dalamnya adalah vitaka, atau pikiran yang muncul tentang nafas, oh ini panjang, ini pendek, nah ini panas, ini dingin, pikiran yang muncul berkaitan dengan nafas, itu adalah sangkara. Dan secara keseluruhan ketika mengetahui keberadaan nafas, yaitu adalah vijnana. Jadi dalam satu pengalaman itu, pancakanda di sana ada. Pancakanda ada, jadi ada rupa, ada vedana, sanya, sangkara, dan vijnana. Minimal ada 4 kanda. Kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan rupa, minimal ada 4 kanda. Minimal ada yaitu vedana, sanya, sangkara, dan vijnana. Nah, kemudian yang juga kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan di khotbah-khotbah lain berkaitan dengan yaitu 5 gugusan ini, kalau kita kaitkan misalnya dengan Padicca Samuppada, dua dasa angga Padicca Samuppada, yaitu 12 faktor sebab musabab yang saling berkandungan, di sana ada vijnana nama rupa, vijnana paccaya nama rupa, dan juga nama rupa paccaya vijnana. Jadi dengan adanya vijnana kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa, batin dan jasmani. Atau dengan adanya batin dan jasmani, maka muncul vijnana, kesadaran. Nah, di sana vijnana itu mengacu pada vijnana. Sedangkan nama rupa itu mengacu pada 4 kanda. Mengacu pada rupa, vedana, sanya, dan sangkara. Jadi ketika dikatakan vijnana sebagai kondisi, kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa. Maka muncul rupa, vedana, sanya, dan sangkara. Dan dengan adanya nama rupa, vedana, sanya, dan sangkara, maka muncul kesadaran. Nah, di sini seringkali juga di khotbah lain, vijnana itu seperti subjek. Sedangkan nama rupa, vedana, sanya, dan sangkara itu seperti objeknya. Si subjek itu mengetahui objeknya yang diketahui. Jadi misalnya begini, kita berbicara tentang kemarahan. Pada saat misalnya muncul kemarahan, kita perhatikan, apakah marah mengetahui si pengetahu atau si pengetahu mengetahui kemarahan? Tentu di sini yang mengetahui adalah si pengetahu. Kemarahan tidak bisa mengetahui si pengetahu. Si pengetahu mengetahui ada kemarahan. Nah, di sini yang mengetahui itu adalah vijnana, kesadaran. Sedangkan marah itu bagian dari sangkara karena objeknya. Jadi marah itu adalah sangkara karena objeknya. Dan termasuk keserakahan juga sama. Jadi bentuk-bentuk pikiran tentang serakah itu adalah objeknya, sedangkan yang mengetahui itu adalah vijnana. Nah, sehingga di sini nama rupa itu adalah objek, sedangkan vijnana itu adalah subjek. Dengan kata lain, rupa, vedana, sanya, dan sangkara adalah objek, vijnana adalah subjeknya. Termasuk adalah tentu jasmani, yang paling mudah kita pahami adalah jasmani. Jasmani itu objek, sedangkan yang mengetahui jasmani adalah subjek, yaitu vijnana. Nah, jadi secara singkat adalah 5 gugusan itu seperti itu, secara singkat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah karena umumnya manusia itu, tidak hanya manusia, tetapi umumnya makhluk itu selalu melihat ada sesuatu yang kekal di dalam 5 gugusan. Yang mana yang kekal ini kemudian lama-kelamaan dianggap sebagai atta, sebagai atma, dipegang, digenggam erat-erat, yang itu kemudian menimbulkan berbagai macam bentuk kotoran batin. Nah, itu yang sebenarnya menjadi sumber mengapa seseorang terus bertumimba lahir, terus menghadapi berbagai macam penderitaan. Karena menganggap ada sesuatu yang kekal, dan yang kekal ini adalah
roh, adalah entitas. Nah, tetapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa 5 kukusan itu ya sekedar 5 kukusan, tetapi kemudian dilekati, dianggap sebagai ada sesuatu yang kekal, yang kemudian memunculkan berbagai macam bentuk kotoran batin. Nah, bentuk-bentuk kotoran batin inilah yang disebut sebagai upadana. Maka disebut pancu padana kanda. Jadi tidak hanya sekedar pancakanda, tidak sekedar hanya yaitu 5 gugusan, tetapi kemudian disebut pancu padana kanda. Atau 5 gugusan yang menjadi subjek, menjadi objek, ya subjek atau objek lah. Yaitu upadana, kemelekatan. Nah, di dalam khotbah lain seringkali kenapa disebut sebagai pancu padana kanda, 5 gugusan sebagai objek kemelekatan? Nah, di sana seringkali disebutkan yang kinci rupanca, vedananca, sanyanca, sangkaranca, vinyananca. Sasawa upadaya, nah sasawa upadaya, pancu padana kanda adiwacanang. Jadi apapun jasmani, perasaan, gambaran batin, bentuk-bentuk pikiran atau pikiran-pikiran membentuk dan juga kesadaran yang masih berkaitan dengan asawa, berkaitan dengan katakan kotoran batin, kita menggunakan istilah kotoran batin, itulah yang disebut sebagai pancu padana kanda. Artinya selama di situ ada kotoran batin, selama dalam pancakanda itu ada kotoran batin, maka disebut pancu padana kanda. Nah, diterjemahkan oleh Bhante Bodhi, yaitu adalah 5 gugusan sebagai objek kemelekatan. Nah, sehingga di sini yang menjadi masalah adalah karena ada kotoran batin di situ. Nah, kotoran batin di situ biasanya itu yaitu karena mengacu selalu orang itu berpikir ada entitas. Ada entitas di situ. Oleh sebab itu, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu seringkali bagaimana kita dianjurkan, diajarkan untuk melihat pancakanda itu sebagai apa? Sebagai netang mama, nesohamasmi, nakmi swata. Sebagai ini bukan milik, bukan aku, dan bukan diri. Karena pada saat kita itu melihat pancakanda sebagai milik, nah, itu biasanya memunculkan kotoran batin. Karena ketika mengatakan ini milikku, maka di situ ada tanha. Dan pada saat mengatakan ini milikku, di situ juga ada kecenderungan bahwa ada aku. Jadi kalau kita bicara tentang kecenderungan, notion, bahwa ada aku, jadi harus diingat bahwa pancakanda itu sebenarnya hanya sekedar fenomena. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ada anggapan bahwa ada aku. Nah, anggapan itu ada. Nah, seringkali kan kita ditanya, apakah ajaran Sang Buddha itu bertujuan untuk menghancurkan aku? Ya sebenarnya tidak. Aku itu tidak ada, entitas itu tidak ada, atma itu tidak ada, hanya saja anggapan bahwa ada aku itu ada. Yang menjadi masalah itu anggapannya. Bahwa kita itu punya anggapan, punya notion, punya kecenderungan bahwa ada aku. Tetapi sebenarnya yang masing-masing tidak ditemukan dalam gugusan tersebut ada aku. Kita melihat kenapa tidak ada aku, ya salah satunya karena kita melihat bahwa tidak ada satupun fenomena dari 5 gugusan tersebut yang dikatakan sebagai stabil, yang dikatakan sebagai permanen, tidak berubah. Tetapi semuanya berubah. Jadi jasmani kita juga berubah, tidak walaupun satu momen tidak berubah, semua berubah. Jasmani kita berubah. Perasaan kita juga berubah-ubah. Gambaran-gambaran batin kita juga berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita lihat. Ya. Mengapa samatan sesuai dengan objek yang kita lihat? Ya karena gambaran batin itu mengikuti perasaan. Nah, perasaan mengikuti yaitu winyana kesadaran. Kesadaran mengikuti dari organ mana yang pada waktu itu berproses. Jadi ketika misalnya ada bentuk, ada mata dan juga bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Ketika ada kesadaran mata, ya muncullah kontak. Ketika ada kontak, ada perasaan. Perasaan yang berkaitan dengan objek yang dilihat.
Dan ketika ada perasaan muncul juga sanya, persepsi, gambaran batin yang juga berkaitan dengan yaitu kesadaran pada waktu itu, yaitu mata dengan objek yang dilihat. Nah, sehingga persepsi itu juga berubah-ubah sesuai dengan yaitu organ atau 6 landasan, masing-masing 6 landasan dari organ kita yang pada waktu itu berproses. Jadi pada saat kita melihat ya persepsi yang muncul berkaitan dengan pengalaman melihat. Pada saat kita mendengar, persepsi yang muncul juga berkaitan dengan pengalaman mendengar. Pada saat kita menghirup bebauan, persepsi yang muncul juga berkaitan dengan yaitu bebauan dan seterusnya, berubah-ubah. Tidak ditemukan di dalamnya ada sebuah persepsi, ada sebuah gambaran batin yang permanen, yang tidak berubah, semua berubah. Nah, tidak hanya persepsi atau gambaran batin, tentu saja sanggara juga sama, sanggara apalagi. Ya, semuanya berubah, sanggara berubah, bentuk-bentuk pikiran yang muncul, wah itu berubah-ubah. Terus berubah, tidak ada yang stabil. Winyana juga sama, winyana kesadaran kita juga berubah-ubah, tidak ada yang stabil. Ya kesadaran kita itu kita melihat, kita mendengar, kita mencium, terus berubah-ubah. Tidak pernah kita hanya menggunakan satu kesadaran saja. Misalnya hanya melihat saja. Bahkan seandainya dalam kita menggunakan kesadaran melihat dengan mata, apakah objeknya juga terus akan sama? Juga tidak, berbeda-beda. Objeknya berbeda, kesadarannya juga sudah berbeda. Nah, karena tidak ditemukan satupun fenomena yang tidak berubah, semuanya berubah, maka tidak ditemukan pula adanya entitas yang kekal. Tetapi masalahnya kita itu mempunyai kecenderungan yang begitu kuat, seakan-akan ada entitas yang kekal. Seakan-akan ada inti yang kekal, yang kemudian kita sebut dengan istilah atta. Seakan-akan demikian. Nah, pada saat kita yaitu mengembangkan tanha, yaitu ini milikku, jasmani milikku, perasaan milikku, persepsi milikku, dan seterusnya, berkaitan dengan 5 gugusan, baik secara internal maupun eksternal. Eksternal adalah misalnya ketika berbicara jasmani, jasmani orang lain, materi yang ada di luar, itu juga sama. Di situ muncul sebuah anggapan, memperkuat anggapan bahwa ada si aku, ada si diri, ada si entitas. Nah, kemudian munculnya kecenderungan si aku ini juga bisa muncul ketika menganggap yaitu ini aku. Nah, jadi etang mama ini milikku, nitang mama eso hamasmi adalah ini aku. Ketika mengatakan ini aku, ada sebuah kecenderungan ini aku, itu juga muncul sebuah anggapan yang memperkuat anggapan bahwa ada aku di dalam 5 kanda, di dalam 5 gugusan. Ini menjadi masalah. Nah, jadi biasanya ketika mengatakan eso hamasmi, ini aku, ini mengacu pada mana. Jadi kalau mengatakan etang mama ini milikku, mengacu pada tanha. Tanha adalah craving, nafsu, keinginan. Apakah keinginan berkaitan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk menjadi bertahan, atau keinginan untuk menghindar atau untuk lenyap. Nah, di bawah tanha. Sedangkan berkaitan dengan eso hamasmi, ini aku, ini berkaitan dengan mana. Mana adalah pembandingan. Ya, jadi seringkali mana diterjemahkan sebagai kesombongan, conceit, tetapi sebenarnya mengacu pada pembandingan. Mana itu to measure, dari kata man itu dari akar kata man dalam bahasa Pali, to measure. Artinya untuk mengukur, untuk membandingkan. Mana itu pembandingan. Makanya di sini ada 3 jenis pembandingan. Aku merasa tinggi, itu yang seringkali disebut kesombongan. Aku merasa tinggi dari orang lain atau dari hal tertentu, atau aku merasa rendah. Bahkan mengatakan ketika aku merasa rendah, merasa dirinya merasa rendah dari orang lain atau dari hal lain, itu juga bagian dari mana? Bagian dari sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Atau misalnya, aku merasa sama dengan yang lain. Nah, mengatakan aku sama dengan yang lain pun juga di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Memperkuat sebuah anggapan bahwa ada aku. Maka di sini
esohamasmi, bahwa ini aku itu berkaitan dengan pembandingan, membanding-bandingkan. Selama kita masih membanding-bandingkan, kemudian berpikir, beranggapan, aku lebih tinggi, aku lebih rendah, aku sejajar, atau aku sama, di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Ini juga kotoran batin, ini mana juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini diriku. Jadi etang mama, eso hamasmi, nak meso ata. Ini diriku. Nah, ini diriku juga di situ memperkuat sebuah anggapan bahwa ada diri, bahwa ada aku, bahwa ada self, ada ata. Nah, biasanya kalau berbicara tentang pandangan bahwa ada diri yang mengakar kuat pada jasmani kita, pada kata diri kita, itu biasanya Sang Buddha itu berbicara tentang masing-masing gugusan menjadi 4. Jadi kalau tadi kan pembandingan mana, apakah munculnya anggapan aku itu hanya ketika membanding-bandingkan? Tidak. Bahkan ketika kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, itu bisa muncul sebuah anggapan, sebuah notion, sebuah kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada self, bahwa ada diri. Nah, biasanya misalnya satu contoh adalah ketika kita berbicara tentang jasmani, mungkin Bapak Ibu misalnya saat bermeditasi, pada saat kita itu merasakan mata terpejam, kita merasakan jasmani, nah terkadang kita merasa bahwa tubuh ini adalah diri. Ya, bahkan tidak hanya pada saat bermeditasi, pada saat kita berjalan, duduk, berbicara, seakan-akan bahwa tubuh ini yang kita miliki, yang kita anggap sebagai milik adalah diri. Nah, itu walaupun dalam masyarakat itu sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar, sesuatu yang sepertinya sepele, tetapi di dalam Dhamma itu juga sebagai sumber yang terus membawa munculnya berbagai macam kotoran batin, sebagai sumber yang terus membawa duka penderitaan. Karena tanpa disadari ketika menganggap bahwa tubuh ini adalah diriku, cobalah ada orang datang memukul tubuh kita marah, kita tidak suka. Ada orang datang mengucapkan kata-kata kasar dan kita menganggap bahwa tubuh ini adalah diriku, kita marah, kita tidak suka, kotoran batin muncul. Nah, jadi yang pertama, terkadang kita berpikir atau beranggapan, dan itu licik sekali, pikiran kita itu sangat lihai, sangat licik. Beranggapan bahwa tubuh ini adalah diriku. Atau misalnya saat bermeditasi, kita merasa seakan-akan bahwa tubuh ini adalah milik sebuah diri. Ya, milik sebuah diri. Jadi bukan tubuh sebagai diri, tetapi tubuh menjadi milik diri. Atau kita merasa seakan-akan bahwa ada diri di dalam tubuh. Jadi diri kita itu di dalam tubuh kita. Saat kita bermeditasi seakan-akan tubuh kita besar, kemudian diri kita itu berada di dalam tubuh. Atau kita merasa seakan-akan bahwa tubuh ini berada di dalam diri. Attani rupang. Jadi tubuh ini berada di dalam diri, seakan-akan tubuhnya besar, jasmaninya kecil, dirinya besar. Bahwa tubuh ini berada di dalam sebuah diri yang besar. Nah, ini baru tubuh. Kemudian kalau kita berbicara perasaan juga sama. Ketika kita merasakan senang, tidak senang, atau merasakan perasaan yang netral, seakan-akan perasaan adalah diri. Perasaannya adalah diri. Atau seakan-akan bahwa perasaan itu milik sebuah diri. Atau seakan-akan merasakan bahwa diri itu berada di dalam perasaan. Atau perasaan berada di dalam diri. Lihai sekali pikiran kita itu sangat lihai. Dan ketika kita itu mengalami sanya, gambaran batin, juga sama. Seakan-akan ketika kita itu
melihat sebuah gambaran batin, pada waktu itu yang dominan adalah gambaran batin, juga sama seakan-akan gambaran batin itu adalah diri. Ya kan kita melihat kita sedang sedang membayangkan sesuatu, seakan-akan gambaran batin yang sedang membayangkan sesuatu itu adalah diri kita. Atau seakan-akan gambaran batin itu adalah milik diri tertentu. Gambaran batin berada di luar, sedangkan diri berada di luarnya. Gambaran batin adalah diri kita, milik milik dari diri. Atau misalnya seakan-akan gambaran batin itu adalah di dalam diri. Ada diri yang besar, gambaran batin berada di dalamnya. Atau dirinya berada di dalam gambaran batin. Sangkara juga sama. Sangkara juga sama, juga persis sama. Bentuk-bentuk ketika kita berpikir dan sebagainya, seakan-akan pikiran itu adalah diri. Atau pikiran adalah milik sang diri. Atau diri berada di dalam pikiran. Atau pikiran berada di dalam diri. Winyana juga sama. Nah, apalagi winyana. Ini yang seringkali mungkin orang menganggap bahwa yang lainnya itu bukan diri, tetapi kemudian terperangkap lagi bahwa winyana itu adalah sebagai diri. Seakan-akan ada sesuatu yang kekal sepanjang masa. Si pengetahui ini yang mengetahui segala sesuatu yang setiap pengalaman kita alami seakan-akan itu kekal sepanjang masa. Winyana ini dianggap sebagai diri. Dan itu anggapan seperti itu sudah itu ya dimiliki oleh semua orang, semua makhluk. Karena sebenarnya yang bisa betul-betul menghancurkan anggapan bahwa ada diri itu hanya seorang arahat. Bahkan seorang anagami juga masih ada. Anagami masih ada. Pandangan tentang diri tidak ada, tetapi kecenderungan bahwa ada diri itu masih ada. Makanya seorang anagami belum menghancurkan mana, pembandingan belum dihancurkan. Masih ada anggapan. Nah, sehingga di sini memang itu sangat sulit, memang lihai sekali. Anggapan bahwa ada diri itu sangat-sangat lihai. Makanya Sang Buddha pernah mengatakan bahwa kadang diumpamakan ya, maaf saja perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang diikat dengan tiang. Kemana dia pergi, di mana dia duduk, kemana dia menggonggong, tidur dan sebagainya. Tiang tersebut juga berada di dekatnya. Nah, anggapan adanya diri juga sama. Apapun yang manusia makhluk lakukan itu, anggapan seperti itu sangat kuat. Apakah berkaitan dengan yaitu jasmani, dengan perasaan, dengan persepsi, dengan bentuk pikiran, atau dengan kesadaran itu sangat kuat. Ya ketika kita berbicara saja, saya, aku, wah sudah muncul ada anggapan bahwa ada aku di sini. Ketika mengatakan dia, mereka, ketika saya mengatakan Samira Abisarano, wah sudah ada anggapan yang begitu kuat bahwa ada sebuah entitas di Samanera. Dan itu sangat kuat, sangat lihai. Tetapi ya dalam Dhamma memang walaupun itu sesuatu yang sangat sangat sulit untuk dilenyapkan, tetapi inilah yang ingin ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada kita. Bahwa yang selama ini makhluk-makhluk menganggap bahwa ada diri, ternyata itu hanya sekedar anggapan. Tidak ditemukan diri yang sesungguhnya, tidak ditemukan aku yang sesungguhnya, itu hanya sekedar anggapan. Nah, sehingga 5 gugusan di sini oleh Sang Buddha hendaknya kita melihatnya dari sisi yaitu selain anicca juga harus dari sisi anatta tanpa diri. Maka dalam khotbah-khotbah lainnya ya seringkali bagaimana Sang Buddha mengajak kita untuk tidak melekati 5 gugusan. Hampir semua khotbahnya itu berbicara tentang demikian dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam ajaran bagaimana kita diajak untuk sedikit demi sedikit kita melatih batin kita untuk tidak melekati 5 gugusan ini. Apakah dengan perumpamaan untuk menunjukkan bahwa tidak patut untuk dilekati. Ya misalnya apa? Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya kita harus melihat jasmani kita itu yaitu seperti buih. Ya, jadi seperti buih yang di sana tidak ditemukan inti di sana, jasmani kita juga sama.
Atau kita melihat dari sisi asubahnya. Jadi jasmani yang kita anggap seperti cantik, seperti menyenangkan, tetapi ternyata ya merupakan ya benda atau merupakan fenomena yang sebenarnya menjijikkan. Atau kita melihat perasaan, perasaan seperti apa? Seperti bubble, seperti gelembung air. Yang kadang-kadang kita berpikir ini perasaanku, tetapi kemudian ternyata itu hanya juga sekedar seperti gelembung air yang munculnya, tidak ditemukan inti di sana. Bagaimana kita bisa mengatakan, oh dia menghancurkan perasaanku? Tidak bisa. Jadi perasaan sudah hancur setiap saat, tetapi masih mengatakan orang lain menghancurkan perasaanku. Ya tidak sesuai. Nah, dan juga berkaitan dengan yaitu sanya, persepsi, gambaran batin yang kadang-kadang kita anggap sebagai real, sebagai nyata. Ya makanya seringkali ya orang selalu teringat dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya sweet memory misalnya. Tetapi ternyata jadi ingatan-ingatan atau katakan gambaran-gambaran batin dianggap sebagai sweet memory, itu juga seperti apa? Seperti fata morgana kalau Sang Buddha mengatakan. Kita harus melihatnya seperti fata morgana. Kelihatannya real, dari jauh real, tapi begitu didekati, ternyata tidak ada. Mirage, seperti fata morgana. Kalau kita itu berada di padang pasir atau kita itu berada di jalan yang panas, jauh. Nah, dari jauh kita melihat seperti ada kubangan air. Kita tengarai, oh di sana di dekat tiang itu ada kubangan air. Tetapi begitu kita mendekat, kubangan airnya hilang. Itulah fata morgana. Itulah gambaran batin yang kadang kita anggap sebagai real, ternyata tidak real. Sangkara juga sama. Harus dilihat seperti apa? Seperti pohon pisang yang dipotong-potong, dicari intinya, tidak ada intinya di sana. Jadi pohon pisang itu tidak ada intinya, tidak seperti pohon jati, ada intinya. Pohon pisang tidak ada. Nah, bentuk-bentuk pikiran kita juga sama, yang baik, yang buruk pada akhirnya juga seperti pohon pisang. Jadi tidak ada intinya di sana. Winyana juga sama, yang kita anggap sebagai kekal, ada sesuatu, ada si pengetahu yang sepertinya itu kekal, tidak berubah, ternyata itu juga munculnya tergantung pada objek-objeknya. Jadi seperti apa magic show, pertunjukan magic, pertunjukan sulap yang seakan-akan itu real nyata, tetapi ternyata itu permainan dari berbagai macam faktor membentuk sesuatu yang kelihatannya real, tetapi ternyata tidak. Nah, kita diajak untuk melihat demikian. Nah, kemudian juga seringkali juga Sang Buddha mengatakan bahwa melihat jasmani itu yaitu seperti kita tuh melihat kalau seseorang sedang melakukan perjalanan yang begitu jauh melewati padang pasir, kemudian kehabisan makanan, kehabisan minum air, dan kalau tidak mendapatkan makanan mereka mati. Nah, jadi yang melakukan perjalanan adalah dua itu couple, jadi suami dan istri dan juga anak yang masih kecil. Lantas mereka berpikir, bagaimana untuk mempertahankan hidup kalau tidak dapat makanan, mereka mati, meninggal. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk membunuh anaknya, untuk dimakan supaya mereka bisa bertahan. Nah, apakah ketika makan daging anaknya itu kemudian mereka itu makan dengan kenikmatan? Tidak. Mereka makan dengan rasa yang dengan batin yang hancur, batin yang sedih karena anaknya, tetapi demi mempertahankan hidup demikian. Nah, kita juga harus melihatnya juga demikian. Jasmani kita. Nah, jadi dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu selalu menunjukkan kepada kita untuk melihat bagaimana kita itu ya bagaimana supaya tidak melekati yaitu pancakanda 5 gugusan kita. Maka seringkali juga dikatakan misalnya rupang bikawe nak tumhakang tang bajahata. Wahai para biku, rupa itu bukan milikmu, maka tinggalkan. Maka jangan lekati. Demikian juga bidanang bikawe nak tumhakang tang pajata. Perasaan itu bukan milikmu, maka tinggalkan, maka lepaskan kemelekatannya. Nah, pernah ada satu perumpamaan yang diberikan. Kalau kita melihat seseorang sedang mengumpulkan yaitu sampah, mungkin kita punya rumah yang luas, kemudian ada pembantu yang sedang mengumpulkan sampah. Sampah dikumpulkan, kemudian dibakar, dibawa, kemudian dibakar.
Apakah kemudian kita tuh merasa bersedih ketika sampahnya dikumpulkan kemudian dibakar? Tidak. Ya kenapa? Karena kita tidak ada kemelekatan di situ, maka tidak ada kesedihan. Nah, oleh sebab itu melihat Pancakanda juga kita melatihnya demikian. Melatihnya untuk melihat Pancakanda 5 gugusan ini bukan sebagai milik. Karena ketika kita menganggap bahwa ini adalah milikku, ini aku, ini diriku, yang terjadi adalah penderitaan, kita menderita. Kita menderita karena kotoran batin kita sendiri. Mungkin seseorang bertanya, kalau memang ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, berarti kita boleh melakukan apa saja ya? Berarti kita boleh menusuk badan kita, berarti kita boleh menusuk badan orang lain, kan bukan milik, kan bukan aku, kan bukan diri. Tidak demikian. Memang tidak ditemukan diri, tidak ditemukan aku di dalamnya. Tetapi masalahnya anggapan bahwa ada aku itu masih ada. Sehingga ketika kita ditusuk, badan kita ditusuk, ya kita juga masih kita merasakan sakit dan kemudian menganggap ada kecenderungan bahwa aku sakit. Wah, menderita sekali. Dan kemudian juga ketika orang lain ditusuk juga sama juga. Kita masih ada anggapan aku, orang lain juga masih mempunyai anggapan bahwa ada penderitaan. Dan kita juga melakukan perbuatan yang nantinya membawa kepada yaitu buah, karena kotoran batin kita masih ada. Makanya buah itu juga buah penderitaan. Nah, sehingga di sini dalam kita melihat Pancakanda sebagai bukan diri, sebagai anatta itu juga harus apa? Sama panyaya pasati, melihatnya dengan kebijaksanaan yang benar. Bukan dengan logika. Kalau hanya dengan logika, sementara kecenderungan batin kita masih ada, ya itu sebuah kejahatan, sebuah penderitaan. Nah, sehingga di sini harus melihat dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini tentu ya dari pariyati, pati-pati, kemudian patiweda. Ya kita sekarang sedang berdiskusi, sedang kita membahas tentang hal ini, pariyati. Kemudian kita harus menerapkan pati-pati, dan baru kemudian kita mengalami patiweda, itu harus kita lakukan. Nah, pati-patinya bagaimana? Ya tadi, jadi seringkali Sang Buddha itu ketika berbicara Pancakanda ya harus merenungkan netang mama, neswamasmi, namiswata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku. Itu untuk meruntuhkan sebuah persepsi bahwa ada aku. Dan itu harus diulang, diulang, dan diulang terus, supaya menjadi kokoh. Kalau tidak diulang-ulang ya, seperti misalnya seseorang yang sudah kecanduan rokok, memang dengan mudah akan memahami ketika dikatakan di advertisement, di jalan-jalan, merokok itu bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan impotensi, dan sebagainya. Semua orang tahu. Seseorang yang punya nalar, yang bisa membaca, yang bisa mendengar dengan baik, memahami dengan baik, tahu. Tetapi apakah setelah kecanduan dengan rokok kemudian dengan mudahnya langsung melepaskan rokoknya? Tidak bisa. Nah, demikian pula kita dengan pariyati seperti ini mudah sekali kita pahami. Ya kita tahu dengan berbagai macam alasan memang tidak ditemukan aku, tidak ditemukan diri. Tetapi apakah kemudian langsung kita bisa melepaskan persepsi demikian, kecenderungan demikian? Tidak. Itu dibutuhkan apa? Pati-pati. Dibutuhkan praktek. Dibutuhkan perenungan yang terus-menerus terhadap yaitu sifat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, salah satunya tentu dengan yaitu praktek vipassana. Seperti yang diajarkan Sang Buddha misalnya dengan Bahya Darujiriya, yaitu seorang pertapa bernama Bahya, di mana Sang Buddha mengatakan ketika pertapa ini, pengembara bernama Bahya, datang kepada Sang Buddha, meminta petunjuk, pejangan, walaupun singkat. Nah, kemudian Sang Buddha pada waktu itu mengatakan, ya Ewan hiwo sikitabang, jika demikian, latihlah, didik tidak matang bawisati. Ketika melihat, latih itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mendengar, latih itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Ketika kita menggunakan yaitu landasan organ lain, mencium, merasakan, mencicipi, dan juga merasakan dengan tubuh, itu juga hanya sekedar fenomena semata. Bahkan ketika berpikir juga sama, hanya sekedar pikiran semata. Nah, melatih demikian itu adalah melatih untuk sedikit demi sedikit meruntuhkan sebuah persepsi bahwa ada aku. Karena kalau kita hanya sekedar melihat, artinya hanya sekedar melihat setiap pengalaman sekedar fenomena, tanpa di situ ada pembanding, ada
membanding-bandingkan, tanpa di situ kemudian kita menganalisa apakah diri ini berada di dalam tubuh atau di luar tubuh, atau tubuh berada di dalam diri, kita tidak berpikir-pikir tentang keberadaan diri, yaitu sebuah latihan. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat di dalam, yaitu Sabbasava Sutta, nah di sana kan ada 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, salah satu caranya itu adalah dasana bahata basawa. Kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan dasana, dengan yaitu dasana. Dasana itu kata lain dari vipassana. Jadi kalau di negara seperti Sri Lanka itu biasanya menggunakan istilah vidarsana, dasana, bukan vipassana. Nah, itu adalah vipassana, melihat dengan vipassana. Nah, melihat dengan vipassana adalah melihat dengan yoniso manasikara. Melihat dengan yoniso manasikara adalah selalu mengaitkan segala bentuk pengalaman dengan 4 kebenaran mulia. Itu vipassana. Dan menghindari, bukan menghindari. Nah, seseorang yang tidak melihat dengan dasana adalah orang yang menggunakan ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Nah, perhatian tidak bijak ini adalah perhatian ketika seseorang itu berpikir-pikir tentang aku berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Misalnya apa? Saya itu dulu sebagai apa ya? Sebelum saya dulu itu seperti itu, dulunya sebagai apa ya? Berpikir-pikir tentang saya itu dulu seperti apa, itu adalah ayoniso manasikara. Termasuk adalah berpikir-pikir tentang saya ini apa ya? Manusia atau hantu ya? Misalnya begitu. Itu juga apa? Di situ ada persepsi aku. Itu juga ayoniso manasikara. Termasuk berpikir-pikir, saya nanti setelah mati lahir di mana. Itu juga, maaf saja, walaupun sekarang ini yang ngetren yang begitu, melihat yang lampau, atau yang akan datang seperti apa, ini adalah ayoniso manasikara. Itu seringkali disebutkan oleh Sang Buddha, bahwa ketika berpikir-pikir tentang aku, saya dulu seperti apa di masa lampau, saya ini seperti apa sekarang, atau saya nanti akan menjadi apa setelah kematian, itu adalah sebuah anggapan bahwa ada aku. Maka di dalam praktek vipassana, latihannya adalah bagaimana kita hanya sekedar melihat, kita dilatih demikian. Tetapi itu latihan, karena apa? Karena pikiran kita juga sangat lihai. Pikiran kita itu sangat-sangat terampil, sangat licik. Kita baru sebentar hanya sekedar menyadari, sedetik kemudian anggapan bahwa ada diri sudah muncul lagi. Tetapi kita kembalikan lagi, tidak apa-apa. Nah, karena setiap kali ada kotoran batin, pasti di situ anggapan ada diri itu pasti ada, setiap ada kotoran batin. Maka dalam latihannya kita terus melatih mengembalikan kondisi batin untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Just seeing. Jadi hanya sekedar melihat. Nah, seperti itu yang menjadi latihan. Nah, sehingga itulah yang kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa kalau seseorang muak dengan istilah nibbida, sebenarnya nibbida itu enggan. Ya, dia menerjemahkan kemuakan ya. Nah, tetapi enggan sebenarnya, enggan dengan pancakanda melalui kebijaksanaan tentunya. Karena kadang-kadang marah itu bisa menyamar sebagai Buddha. Kadang-kadang kita merasa ini adalah Sang Buddha. Ini adalah kebijaksanaan, tetapi muncul dari marah. Misalnya apa? Misalnya kita, Bante, kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, saya itu meditasi itu sudah merasa nibbida. Saya itu sudah merasa muak dengan dunia, saya tidak suka dengan dunia. Tidak sadar bahwa itu adalah kebencian. Di situ ada anggapan persepsi yang kuat sekali, adanya diri, adanya aku muak dengan dunia. Padahal itu adalah kebencian, dianggapnya sebagai nibbida. Padahal nibbida di sini yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah muncul dari kebijaksanaan. Muncul dari pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga apa? Tidak tertarik lagi, tidak tertarik dengan dunia. Nah, itu yang mana harus kita perhatikan juga. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melihat pancakanda, walaupun ini terkadang saya juga merasa
tidak ya ini tidak merasa tidak nyaman juga aku juga ya. Tetapi terkadang ada beberapa umat yang kemudian mengatakan, "Ah, Bante tidak usahlah bicara-bicara tentang yang tinggi-tinggi, percuma karena kita masih masih umat, kita yang simpel-simpel saja." Ya, kadang saya juga mikir juga, iya kalau bicara tinggi tidak bisa dipahami. Tetapi inilah ajaran Sang Buddha, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Sang Buddha. Karena kalau hanya sekedar sekedar berhenti pada kebajikan, walaupun itu baik, sangat mulia dan lebih mulia dari kejahatan, karena kejahatan itu bukan mulia, tetapi ya itu tidak akan berbeda dari ajaran-ajaran lain. Karena dalam ajaran lain juga berbicara kebajikan juga, dalam ajaran lain juga berbicara surga juga. Ajaran lain beberapa juga berbicara tentang jana juga. Tetapi Sang Buddha itu menginginkan bahwa ya kita harus harus memahami yang lebih dari itu. Makanya termasuk ya tentang anicca, dukkha, anatta itu sebagai inti dari ajaran Sang Buddha, esensi dari ajaran Sang Buddha. Sementara yang lain itu berbicara berbicara apa? Nicca, sukha, dan atta. Nicca itu kekekalan, sukha itu kebahagiaan, kemudian atta adalah diri. Sang Buddha berbeda, anicca, dukkha, dan anatta. Dan ini yang ingin ditunjukkan oleh beliau. Nah, oleh sebab itu ya, tidak apa, misalnya kita memahami sedikit demi sedikit, apa yang perlu kita pahami tidak usah kemudian kita sudah anti dulu, kalau kalau anti nanti ya ya sayang kita sudah menjadi umat Buddha ya kita walaupun sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memahami. Karena inti ajaran Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia tidak bisa dipisahkan dari anicca dan juga anatta. Ketika berbicara tentang dukkha, tidak bisa dipisahkan dari ketidakkekalan anicca dan juga anatta, tanpa diri. Itu tidak bisa. Makanya mau tidak mau, ya kita harus berbicara ya hal seperti ini. Ya saya kira sudah memang sudah mau 1 jam, saya kira cukup dari saya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Yang terpenting juga, ya mari kita bersama-sama untuk mencoba untuk bagaimana kita membawa pemahaman yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang juga penting harus kita lakukan walaupun pelan-pelan, tahap demi tahap, kita berusaha untuk mempraktekkan. Terima kasih.